Ini Malaysia. Malaysianan ini. Malaysia Ya. beberapa di mana? Timur Tengahan itu loh ya. Hmm. Kalau ini di jurnal mana, Mas? Itu sebenarnya abstrak, masih abstrak extended, Pak. Jadi untuk persyaratan dulu pas islagi acaranya masih abstrak yang diperpanjang gitu loh, Pak. Hmm. Ya ini judulnya langsung di ini aja. Eh, titik dua, jangan dalam kurung. Oke. Jadi konstruksi Nasrani dalam kitab, ya kayak punyanya Bu Aniko tadi ya. Jadi gini Bu Aniko misalnya, analisis wacana kritis Norman Fairlock gitu loh. Jadi enak langsung, oh gitu loh. Jangan analisis kontekstual. Nah, kontekstual menurut siapa kan pembaca itu nggak menangkap intinya apa gitu ya. Ya, Pak. Kemudian ini nggak ada paragraf anu ya abstrak ya. Iya, itu anu, Pak, apa? Dulu belum jadi satu artikel, masih bentuk abstrak tapi yang abstrak extended gitu loh, Pak. Masih Ya bentuknya ya. singkat. Ya nanti saran kami difokuskan mau jurnal mana. Kalau yang relate dengan ini kan beberapa kayaknya ada ya. Nanti tinggal disesuaikan. Lah, Hmm. ya, masuk Scopus betul, Pak. Dicoba aja, Om. Kita nggak tahu. Ini masalahnya apa kira-kira dalam kalau diam deh. Kalau dulu ini disertasinya Gus Akor itu tentang ini penyebutan non-Muslim ya. Status non-muslim Hmm, dalam Basul Masail itu. Tapi ini kan konstruksi Nasrani. Warna Soro itu ya mungkin ya di iya. kitabnya Mbak Soleh. Nah ini problemnya apa? Sebelum ngomong kitabnya Majmu Iya. Asyariah Al-Kafiyah Lil Awan itu ya, Lil Awam. Kalau kita lihat, ya, kalau lihat di kitabnya Mbah Soleh yang Majmu ini kan konstruksi Nasrani di dalam kitab ini itu anu Pak, jadi terkesan negatif. Nah, Hmm. kalau kalau kitab ini dibaca dalam situasi multikultural pada hari ini, tentu akan sangat bias. Maka perlu penjelasan wacana kritis dengan melibatkan konstruksi sosial politik pada saat itu. Kira-kira begitu arahnya. Arahnya ya. Maka pertanyaan saya, apakah judulnya konstruksi Nasrani atau ada nomenklatur lain yang lebih menarik mungkin ya? Hmm. Apa ya? Kalau temuannya kan jadi Nasrani itu hanya simbol perlawanan identitas yang konotasinya diarahkan pada kolonialisme pada saat itu sebenarnya. Hmm. Berarti setiap Bukan kolonialisme Nasrani itu sebagai Nasrani kan toh? Bener. iya, Setiap londo ki wong ora Islam ngono to intine. iya betul. Maka Pak banyak Nasrani, maka beda kasusnya yang Yahudi dan kelompok-kelompok lain yang cenderung tidak dijelaskan secara frontal. Oke, ini sebenarnya tinggal memoles saja, Mas. Saya kurang begitu mendalami, bukan bidang saya juga. Kalau memang masih konstruksi tidak apa-apa, atau nanti apa ya, hanya sebatas menganalisis wacana kritis dari Norman Fairlock saja, dari konstruksi Nasrani, atau mau mendekonstruksi. Karena nanti kalau mendekonstruksi kan teorinya ditambah lagi selain Norman Fairlock ini, karena nanti ada hubungannya dengan penyebutan dan perkembangan zaman gitu kan. Kalau hanya di kitabnya ini ya ini sudah selesai riset ini, gitu kan kira-kira. Karena Iya. konteksnya masa lalu.
Hmm, siap, siap, Itu sih kira-kira kalau dari saya. Ini nanti siap. dilengkapi abstrak, kemudian introduction-nya ya referensinya diperbarui. Iya, tulisan lama, Pak. Kemudian ini mau disasar ke jurnal mana kira-kira? Kalau di Eropa enggak memungkinkan, Pak? Atau yang Malaysia saja? Ya nanti tak carikan coba ya. Kayak kalau gini kan kasih Indonesia toh kalau bahasa oleh darat toh. Kalau Gua Niko Iya, tadi kan Gozali kan sudah global. Nah, maka sebenarnya harus menarik. Tapi kalau bahasa oleh darat, As-Samarani ya, itu kan memang khas Indonesia kan. Itu iya. malah lebih menarik. Nah, ini mau pertimbangan konstruksi ya. Iya, siap. Tapi kalau dikonstruksi kayaknya juga berat. Hmm. Penyebutan nomen Nasrani. Atau langsung temuannya aja pripun, Ya, Pak? kalau temuannya Misalnya, malah bagus itu. misalnya interaksi konfliktual dalam term Nasrani di kitab Mbah Saleh Darat gitu. Temuannya apa Mas itu? Temuannya itu bahwa eh, konstruksi term Nasrani di dalam kitab Mbah Saleh Darat itu sebenarnya simbol dan identitas konfliktual yang terjadi pada saat itu yang terekam di dalam kitabnya Mbah Saleh Darat. Maka Nasrani itu tidak dimaknai sebagai term atau kata biasa, tetapi wacana yang digulirkan Mbah Saleh Darat sesuai dengan kondisi sosial politik pada saat itu. Nah, nanti kalau itu bisa di ini aja. Sehingga Pertarungan apa mau? Suaraku interaksi sini agak terganggu konfliktual, soalnya. interaksi konfliktual, Pak. Interaksi konfliktual dalam kitab. Nah, ngono juga bisa itu. Tapi Nasraninya hilang. Oh, Nasraninya hilang. Siap, siap. Itu juga bisa. Jadi nanti di alternatif ya, kira-kira jenengan mewakili yang mana antara judul ini dengan tadi temuannya. Hmm, Interaksi konflik. interaksi Konflik sosial. konfliktual simbol. Kurang dengar saya, Mas. Ya coba nanti di ini, Mas. Apa namanya? Dipastikan aja. Nanti kalau sudah direvisi mau Zoom pribadi enggak apa-apa. Saya insya Allah kalau ada waktu segera mengabari. Tapi yang jelas Bapak Ibu nanti karena sesuai arah dari janji panitia nanti kita siap untuk mengawal sampai submit minimal ya nanti. Itu kira-kira. Ya, siapa? Ya, turun. Siapa Ida? Matur nuwun. Ini kurang satu. Bu Yuni sudah ngirim belum Bu Yuni? Sudah, Sudah ya? sudah ke Via. Saya belum dikirim Mas Rof soalnya Bu. Yang terbaru. Oh, Coba dikirim. Kak kirim ya. Nah, ini punyanya Mas Ulfi. Tadris ki Sinta piro apa Skopus ki? Sinta 2 ya? J Pak, Sinta 2.
Judulmu ki flat banget to iki. Temuane ono apa ora iki? Tugas kuliah, Bapak. Wah, pantes. Belum selesai. Lah mau ini apa yang lain? Ya, sementara itu saja, Pak. Maksudnya kemarin kan memang jujur saya belum memiliki yang lain. Misalnya ini ya. Ya, Hmm. nah, Nah, kontribusinya apa? di bawah itu, Pak, untuk mengintegrasikan itu. Enggak, kata kuncinya saja. Oh, belum. Belum ada Nah, di, maksud di saya abstrak. gitu. Jadi meskipun ini semacam hanya literatur review atau metode lain, tapi dari judul kontribusi penerus dalam pendidikan Islam. Misalnya yang kedua, membangun masjid, pondok, dan kantin misalnya. Nah, ini kan kontribusi. Ini contoh ya. Saya membaca lebih nyaman gini. Saya loh ya maksudnya. Nah, misalnya integrasi, dialog, dependen ya itu menurut siapa? Ian Gibber sama Prof. Amin Abdullah ya. Misalnya gitu. Ya coba nanti diperjelas. Afiliasi ditambah, urungan afiliasinya. Jadi yang saya cek tidak hanya konten, kalau konten saya kurang menguasai ya. Ini untuk disubmit untuk kepentingan apa? Em, Belum ada sih, Pak, nek itu, Pak. Nek sekarang, ya. Terus Belum ada sekarang. Artinya promotor gini, ya? ya belum ada. Ya nek wong siji tok iki berat kalau kalau paling enggak kalau nebengke nama calon promotor ke promotor enggak apa-apa gitu loh. Atau nanti bisa berkembang kalau Oh, mau dia diedit atau ditambahkan nama penulisnya. Itu pertimbangan si oke. Eman kalau hanya dewean gitu loh ya. Kemudian Oke, siapa? mengambil pelajaran. Ya orang mengambil pelajaran kalau judulnya itu akan berubah. Tapi tadi memetakan istilahnya apa mau? Kontribusi Ibnu Rushd dalam pendidikan Islam. Ya toh? Memetakan kontribusi Ibnu Rushd dalam pendidikan Islam. Gitu misalnya. Nah, ini nanti pertimbangkan. Kayak kayak Bu Hanikoh tadi, pakai teori siapa? Jadi sekelas Sinta 2 itu minimal jangan kayak makalah biasa ya. Kalau makalah biasa perlu ditingkatkan, dipoles. Kalau penelitian kepustakaan menurut siapa kan gitu. Oke, siap. Nah, ini jangan memberikan pengetahuan dan wawasan, tapi tadi hasil riset ini memetakan kontribusi. Nah, ya Waston UMS ngutip. Nah, ini terlalu umum. Anda ngomongi penerus baru paragraf ketiga ya. Iya, masuknya di situ. Jadi mungkin langsung dispesifikkan di paragraf pertama aja enggak apa-apa.
Utamanya integrasi ya. Kira-kira ini kalau menurut saya. Kemudian di akhir kalau mau ini referensimu jadul-jadul to lek. 2009 Kan baru tahu kemarin, Pak. 2002 aku urung lahir iki. Segenah iki. Ya kalau karyanya Ibnu Rus gak ada yang baru, cuman riset tentang pemikiran, kiprah dan filsafatnya Ibnu Rus kan sudah update. Pasti ada yang terbaru kan. Nah, di akhir ini perlu pertanyaan riset. Iki apa iki? Gawan template iki. Gawan template ini ya. Template, Benar. ya template-nya itu bahasa Inggris, tapi saya masih di bahasa Indonesia kan, Pak. Nah, ini beda. Kamu di abstrak di mau. Di abstrak kan metode penelitian kepustakaan. Tapi di bagian metode kamu tulis kualitatif deskriptif. Kan enggak nyambung. Tidak konsisten. Oh iya, 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 iya. Iki wis oleh biji ora? Belum, belum. Lagi no C kowe, ora to A. Dosane ra teliti ra apa-apa. Lah ning kene pernyataan beda meneh. Maksudnya ora sejalur ngono lho. Tidak sejalur Iya, dengan Pak. pernyataan di atas. Nah, ini tadi perlu analisis dari tokoh siapa. Herman Verloek lah, Ismail Turmundi lah atau siapa. Nah, Rizal Discussion biografi kan nggak perlu juga bos. Langsung aja tentang pemikiran. Biografi ini saya kira informasi sedikit aja, nggak perlu satu sub sendiri. Dan ini kan belum menjawab rumusan apa riset question, gitu. Iya. Nah, jenis makalah biasa ya, deskriptif tok ya, tidak apa-apa. Nanti kalau mau dikembangkan ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Oke, ini saya kira dihapus. Ya satu paragraf oke, tapi nek sehalaman dhewe yo aja lah. Oke, kontribusi integrasi. Apa kontribusinya tiga ini? Budaya, literasi, dialog keilmuan, Ya, sikap betul, terbuka, Pak. produktif. Terakhir apa ini? Kerangka berpikir sistematis. Itu kontribusinya. J, leres. Nah, kalau itu kontribusinya dipersingkat ditaruh di judul aja di sini. Oh, Jadi temuan utama kata yang mewakili dimasukkan. Kayak gitu modelnya. Kalau saya sih gitu senengnya sesuai Bu Ama seperti ya, Bu kemarin Ama itu. dulu. Editor Al-Jamiah kayak gitu. Ya kebanyakan judul-judul saya juga seperti itu akhirnya. Konklusinya menjawab pertanyaan riset, referensinya ditingkatkan. Sono. Kalau bisa setiap referensi meskipun ini dicari URL-nya ya. Jangan Oh, manual iya. kayak gini. Ini kan enggak ada enggak ada URL-nya. Tapi sudah terbitan lama Pak, enggak apa-apa, URL yang lain nanti. Maka kalau enggak ada diganti aja yang ada. Kalau ngomong filsafat kan banyak, filosofi Islamic philosophy kan banyak itu. Nah ini enggak ada. Nanti dipertimbangkan. Itu kira-kira, tak kira ini hasil riset, tapi makalah enggak apa-apa. Nanti kalau ada naskah lain disetor lagi enggak apa-apa. Monggo ada pertanyaan teman-teman yang lain.
Oke, Pak, makasih atas masukannya. Bu Rindra tadi chatnya hilang Bu. Coba di anu lagi kalau saya kan tadi log out karena mati lampu. Ini punya Oke, Bu Yuni Pak, dulu ya. sudah. Iya, aku sudah tak kirim lagi, Pak. Ya, ternyata kemarin belum masuk ya yang tadi. Eh, ini kok saya. Implementation of oh iki ya jenengan ya. Oh Bu Yuni sudah terbit ini kayaknya malah kok. Eh, belum. Oh ini sesuai Itu template kan maksudnya. sudah tak kirim. Iya, sudah template kan. Implant itu apa Dulu, Bu? ah, Implant itu apa? apa? Implant. Oh, itu masih belum ini. Maksudnya implementasi dari apa Oh, penerapan. cerita dulu Bu, isinya apa Bu? Gimana, gimana? Cerita dulu isinya. Oh ya, oke. Jadi ini tentang penanaman nilai moral agama Islam di di sebuah TK Universal Temanggung. Yang di situ memiliki eh, apa ada khusus ya yang belum diterapkan di lembaga-lembaga lain karena metode ini yaitu namanya metode Adami. Kemarin di abstrak yang pertama itu saya kirim itu ada apa di ininya ke Adami methodnya gitu. Hmm. Tapi kemudian itu di awalnya judul awalnya itu dari penanaman nilai moral dan agama Islam. Nah, yang ada karena ini memang TK-nya itu TK Islam ya, jadi memiliki yang lengkap gitu, metode-metode yang lengkap juga apa materi-materi yang lengkap tentang keislaman. Nah, itu dan ada kebaruannya, ada metode eh, yang belum banyak diterapkan di TK. Bahkan kalau metode Adami itu dikembangkan sendiri oleh lembaga tersebut. Artinya itu Hmm. kemudian ininya dengan teori Samsu Yusuf. Yusuf, ya Samsu Yusuf. Oke, nanti tak baca lagi Bu, tapi mungkin Oh ya, pertanyaannya ini ya. oh ya. Baik. Terus untuk emailnya itu Yang ini ya Bu saya ya? Bener ya? belum tampak sebentar. Nah, iya betul. Nah, Nah, itu kalau soal emailnya ini. judul Hmm, ini kok layoutnya rodok beda tuh Bu ya? Layoutnya kok hilang kan loh. Iki lho, kudune kan Oh, itu nanti gambar saya iki ora saya ono ning ini yang kene iki. baru lagi. Nah, kudune kan ngene. Nah, judulnya ini ada ndak temuan utamanya, Bu? Kalau hanya implementasi moral Islam, nilai-nilai dalam SD itu saya kira masih umum. TK, Pak. TK ya. Nah, kayak kemarin kan saya ubah dari itu ada method itu untuk meningkatkan ini pemahaman nilai agama moral. Oke, temuannya apa temuannya? Temuannya ya metode-metode yang diterapkan, kemudian materi-materi yang diterapkan dalam keagamaan Islam tersebut, juga metode-metode yang diterapkan di TK tersebut, yang di dalamnya itu ada metode-metode, beberapa metode sudah digunakan oleh lembaga lain, tetapi lembaga ini memiliki metode yang khusus. Nah, metode khususnya apa nih? Ada Adami method itu. Nah, metode ini dengan ini surat-surat pendek, kemudian diikuti dengan artinya. Nah, itu aja coba dijadikan judul. Ya, yang kemarin di abstrak itu, yang itu perbaikan judul ya itu sebentar saya cek. Nah, Yang nanti abstrak modelnya gini, awalnya. Bu.
Titik Ya, dua. Temanggungnya ndak usah, ndak apa-apa, biar mm, mengglobal. Di sini apa gitu ya. Biasanya gitu sarannya. ya, oke. Islamic moral values in early children. Oh ya, tadi juga saya sudah menulis sambil itu tadi. eh Sama ini. Kalau tambah Kemudian religius gitu, religious and moral. ya nanti di ini aja. Apakah bisa dipersingkat antara moral dengan Islamik? Ini kan tapi ini satu kesatuan kayak ya. Jadi satu kesatuan ini. Nilai-nilai moral Kemudian Islam. Hmm. salah ini maksudnya sholat toh. Iya, mm-mm. Sholat ya sholat aja, gak usah salah. Iya, oke. Tapi Di itu nilai ini di loh. ketentuan Sholat ini masalah. apa Oke. maksudnya? Surah, nek surah memang ini. Lah ini aja disampaikan ini. Ini toh temuannya toh. Iya, Tapi jangan semua nanti. Maksudnya ya, kalau ditulis semua kan kedawan ya. Disingkat yang temuan utamanya apa ngono mawon nanti. iya, Kan ono oke. demonstrasi, pembiasaan. Exemplary itu apa, Bu? Mm-mm. Exemplary. Apa? Exemplary apa? Penyontohan. Oh, iya, Anu apa jenenge keteladanan apa apa? eh, peneladanan Ah, kalau di keteladanan ininya. peneladanan tuh ya bener ya. Storytelling, player. Eh, Mungkin Adami ini yang mungkin baru ya. iya, iya. Ya, nanti disampaikan di sini aja nanti. Oke, lah ini maksud Di saya Bandung. implan iki opo Mm-mm. gitu loh. Aku adalah Iya, nanti disesuaikan. Berarti kan mungkin jadinya ya. Islamic moral value, elderly children, Mm-mm. terus various of method. Tadi yang kira-kira kan ini kan Method, method toh ya, berarti. Ya, gitu kira-kira iya. nanti. Dan various materi. Oke, ini masuk. Nah, mungkin langsung ngomong aja sih nek saya. Ini kan masih umum juga. Langsung fokus ngomong moral Islam ya di anak-anak yang menurun itu perlu tidak disampaikan. Moral Islam. Degradasi moral Islam atau moral nilai-nilai moral Islam kan Oh, karakter ya mungkin iya. karakter, moral, sikap, aude, bagaimana kondisinya. Terus juga mungkin ditambahi 10 indikator kehancuran suatu bangsa itu menurut siapa? Thomas Likona kalau nggak salah. Itu kan sudah ada mulai dari berkata-kata kasar, peer group, kemudian tidak tidak apa hormat pada orang tua. Thomas Likona. Nah, ini nanti bisa masuk. Kalau perspektif Islam ya saya kira banyak yaitu ada jahiliyah, apa jahiliyah, fasad, zulumat, sejenis apa? Kiamat. Nah, ini kalau mau me kiamat, kiamat. Nanti kalau mau perspektif Al-Quran nanti bisa diarahkan karena ini kan konteksnya win ya. Iya. Itu tambahannya. Terus ini mungkin saya jarang ya, jarang memakai kutipan langsung baik itu dari hadis atau Al-Quran. Kenapa? Karena rentan terkena similarity. Baik Hmm. itu in Indonesia or in English. Sama kira-kira. Coba nanti dicek turnitin dulu kira-kira ya. Tapi tidak apa-apa kalau untuk penguat kayak gitu. Karena beberapa nge-review dari jurnal punya anu juga ada Matius itu juga disebutkan kok Matius Hmm. ngomong apa itu juga disebutkan kok. Mereka tidak apa-apa berarti kita Al-Quran tidak apa-apa lah nanti. Iya. Nah yang terakhir ini ada enggak studi awalnya Bu? Oh sudah ada. Kok pertanyaan riset studi awalnya sudah disampaikan belum? Ini ya. Nah ini alasan ya. Because this Mm-mm. intuition has been Iya. method bla bla bla. Oke. Mungkin selain penggunaan metode yang beragam di
SD, kok SD toh? Ya Allah. TK. Ika. TK universal ini apa, Bu? Selain ini, utamanya dalam ini pembangunan moral moral anak. Karakter ya. Nah, kalau ada mungkin disampaikan enggak apa-apa. Ya. Ini Sinta 2 ya? Nah 2 ya? Win toh ini? Iya. Iya, Nadua Sinta 2. Nah, ini juga saya apa yang dulu takdim itu yang mana? Belum. Ada enggak Ya, selain sudah tahun website ini, Bu, tahun di nomor 7 ini ada enggak? nomor 7. Sama Nurali Mustafa ini ya hanya untuk penguat saja sih. Cuman kadang nek reditore rewel di komentari kon buang kayak gini itu. Tapi kalau kasuistik kan memang harus berita ya. Nah ini kan berita semua ini. Apakah ini kasus ya? Anu Bu diupdate Bu, ini jenengan juga belum banyak dari artikel jurnal. Ini kan berita semua. Nanti coba diperhatikan apa dipertimbangkan awal. Kemudian riset questionnya ini apa Kasus enggak itu, kebanyakan? Konsep ya? bukan research question itu. Ini Dari apa Pak research ini? questionnya hanya 2, Konsep ya? itu materi dan metode. The concept is tadi. Itu konsep. Mending penting enggak ini Bu? Tak kira ini malah pertanyaan penelitian. Kecuali ini jenengan sampaikan pengertiannya. Ini kan belum ada literatur reviewnya. Ya, ya. Belum toh? Introduction-nya ini kurang ini. Baru Ya. masalah-masalah, gitu. Ada tambahan tadi tentang apa kehancuran suatu bangsa, kemudian data karakter degradasi moral anak out kalau misalnya ada. Tapi yang literatur reviewnya belum ada. Nah, ini di bawah ini berarti ya literatur review. Nah, ini menurut saya dihapus aja Bu kalau enggak begitu penting. Ya. Kalau ini diganti riset question malah enggak apa-apa. Pertanyaan penelitian. Oke, ini menurut saya dispesifikkan kualitatif tipe fenomenologi gitu ya misalnya. Ini masuk apa perbedaan antara fenomenologi dan studi kasus ini kan ini ya agak hampir Ini mirip. fenomenologi apa studi kasus? Nah, kalau kemarin saya ininya sih fenomenologi, jadi ada apa lebih mendalam gitu, tapi Gini, bagaimana lebih gampangannya benar? fenomenologi itu mengungkap makna informan. Ya, Misalnya ini. makna eh, dari pembangunan Islamic moral value bagi anak-anak, mungkin fokus utamanya guru TK ini apa? Oh ini sebagai alat Pak, oh ini sebagai kewajiban Pak. Nah itu nanti di coding yang paling banyak kalau kalau ini satu kelas kan tidak mungkin fenomenologi, nggak mewakili lah dari informannya. Nah mungkin ini cocoknya studi kasus. Nah, Studi kasus ya. ini studi kasus itu lebih mengarah bahwa ini kasuistik dan nanti datanya, temuannya mengarah ke best practice. Semacam praktik baik di SD ini nanti kita kategorisasi sebagai temuan. Simple kalau studi kasus malah. Ya, Kalau ya. fenomenologi kan mengungkap makna. Nah, dari makna Heeh. itu nanti mau kita hanya deskriptifkan, mau kita evaluasi atau kita interpretasikan dengan teori yang ada. Kalau lebih tinggi ya interpretatif memang. Di disertasi minimal evaluatif atau interpretatif kalau kelasnya disertasi itu. Itu. Ini belum untuk disertasinya, ini awal Ya ini untuk studi awal persiapan. kan. Nah, maka menurut saya itu studi Lewat. kasus tidak apa-apa karena di satu lokasi dok ya. Ya, kalau disertasinya 3 lokasi. Dan di pendidikan inklusif. Nah, ini nanti eh, dirinci tahapan teknisnya jenengan, jangan hanya tahap dari teorinya, Miles and Habermas. Mm-mm.
Misalnya tahap menimbulkan apa, verifikasi itu apa, itu nanti dirinci. Literatur review, kalau bisa ini literatur review ini mengacu di abstrak yang kata kunci. Iya. Jadi kalau kalau bisa ya, karena kan gampang sebenarnya. Jangan literatur review kemana-mana. Kurikulum, nah ini kan core-nya kan di Islamic moral values kan, bukan kurikulumnya. Tapi kalau kurikulumnya berarti judulnya nanti juga dipertimbangkan. Iya. Ya, ini dengan atas bedanya apa? Poin ini. Itu Relevan enggak gitu maksud saya. Kalau bisa dispesifikkan saja. Itu saran saya. ya, iya. Kemudian di kajian teori, beda dengan clipping teori ya. Nah, kalau kajian teori perlu simpulan. Jadi kan dari teori ini bahkan menurut yuridis ya. Simpulan lalu maksud dan tujuan serta batasan. Misalnya gini, kurikulum in cultivating Islamic moral value is bla 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 titik. Sedangkan maksud kurikulum in cultivating Islamic moral values dalam konteks riset ini dibatasi pada aspek makan, minum, tidur, misalnya gitu. Jadi jangan, kalau kayak gini kan hanya terkesan hanya clipping teori ya kalau orang baca itu. Jadi ini bukan hanya untuk menambah halaman tapi bunyi gampangannya ngono. Bunyi ini tuh bunyi loh karena nanti dari teori-teori ini simpulannya ini oh ternyata hanya dibatasi pada aspek makan minum tidur. Jadi nanti Islamic moral values itu yang dikaji hanya makan minum tidur tok misalnya gitu. Jadi bukan hanya untuk pantes-pantesan teori itu, tapi memang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis di temuan nanti sama pembatasannya. Kan tidak semua teori kita gunakan nanti dari yang dirujuk ini gitu kira-kira. Iya. Itu sih kira-kira kemudian ini memang anu ya Bu ya. Referensinya wakai sehingga setengah halaman dewe ya karena nganu nih ini pakainya anu ya Turabian apa Chicago Manual of Style yang footnote ya sehingga ya sing niki referensinya footnote kayak gini. Modern style. Hasilnya mana ini? Hasil. Hasilnya di bawah. Persentase. Nah, ini kalau bisa tadi ada relevan dengan pertanyaan penelitian di bawah. Jadi ini disesuaikan dengan pertanyaan riset di bawah atau akhir pendahuluan. Gampangannya gitu. Nah ini pertimbangan juga Bu, nama itu nggak perlu disebut secara telanjang seperti ini. Iya, iya. Itu bisa potensial konflik, maka hanya nama samaran atau Ini aja. inisial. Nah, Misalnya ini aja misalnya Bu, kepala sekolah saja ya, nggak nah, usah pakai nama. SMM, gitu aja misalnya. Ya meskipun isinya nggak jelek, nggak masalah, tapi kan identitas itu harus kita ini nggak boleh nama siswa sak paragraf ngono wae iku berpotensi kan ya. Eh, misalnya. Nah, misalnya kun Ya. atau SMM misalnya kayak gitu. Jadi mereka kalau ada apa-apa nggak merasa ini karena namanya telanjang plus gelar nisan repot itu. Ya, ya. Kalau di disertasi tidak apa-apa karena kan tidak dipublikasikan, tapi sebenarnya pun tidak boleh. Hanya di data mentah yang kita dapat sebenarnya. Tapi kalau sudah Ya. disertasi, tesis ataupun bahkan artikel kan dipublikasi di OJS nanti di indeks Sinta di mana-mana kan dibaca banyak orang.
Oke, ini murni teks ya Bu. Ada enggak semacam play apa oh ya diskusi Ada. ini ya ini yang relevan ini yang anu ya ini yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Mm. Ini Kalau ada yang apa atas itu? tadi bebas. Ternyata Oh ya. beda ya antara Rizal and discussion. Berarti tak hapus ini. Jadi Rizal itu bebas, tidak harus menjawab pertanyaan penelitian. Hasil apa adanya boleh. Ini ya, ini tak hapus saja. Yang tadi yang discussion yang harus menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk interface-nya, deliver-nya atau hasilnya monggo kalau ada flowchart lah ataupun buku siswa atau apa yang mendukung nanti kalau seperti ini nanti di ini aja dibuat khusus ya bergantung author guideline sih. Kalau beberapa yang Scopus saya malah akan ke referensi kayak gini nanti. Itu kalau ada apa itu dengan rekaman suara itu boleh nggak? Itu di sini ada ini link apa Google Drive untuk suara itu Nah, itu penerapan metode di Adana. screenshot maksudnya yang penting aja. Nah, kalau konsep kayak gini jangan jangan ini Bu, jangan dari blog. Kalau jurnal ini harusnya malah dari internasional Scopus. Pokoknya usahakan kita hindari trivial atau lokal reference apalagi dia berupa konsep kayak gini kan pengertian tujuan pustaka. Ini jangan sampai dari detik.com atau apa. Kan itu kan teori harusnya dari buku babon kan gitu kalau asumsi dari jurnal. Ya, Sudah pakai itu Mendeley dulu. apa belum tuh ini? Kayaknya sih udah lupa aku sampai apa karena ini sudah lah Sudah ya. Tak klik-klik. 2022 ya penelitiannya ya. Sudah sih. Nah, nanti Terus diupdate tapi aja untuk tahunnya. apa itu Beberapa masih lama-lama ini. Itu dari saya penyusunan dan untuk yang lain-lain. lain. Mm-mm. Terakhir ini punya Bu Rindra ya. Kalau untuk angel lagi. Oke, terima kasih. Eksplorasi perilaku higien. Ini wae ya. Perilaku higien remaja melalui USAID IUAS Tangguh ini program ya Bu ya, bukan lembaga ya. USAID-nya lembaga, iWAS tangguhnya program. Hmm. Jadi di Temanggung itu salah satu beberapa tempat, terutama yang di Desa Pendowo kemarin KKN itu menjadi salah satu desa sasaran iWAS tangguh itu, yang dapat bantuan dibangunkan jamban sanitasi kayak gitu-gitu. Tapi yang paling lucu itu temuannya itu ada 2 kakak yang tetap nggak mau buang air besar di jamban itu. Alasannya ini apa namanya? Katanya kalau ada jamban dalam rumah bikin rezekinya seret gitu. Aneh mendawe. Ini juga bisa. Atau temuan utamanya apa nanti ya? Ya, Jadi program US-nya dibuang aja. Nah ini temuannya apa? Nanti titik 2 gitu ya. Nah ini juga bisa. Artinya kalau ini bisa kualitatif, meskipun konteksnya adalah pemberdayaan atau KKN ya, lebih ke PKM, tapi bisa diangkat untuk induktif, kayaknya fenomenologi kah ataupun studi kasus ya atau multi kasus, nanti bisa diarahkan ke karena di Facebook dan Instagram ini yang menarik sebenarnya sebagai kampanye lah nanti riset questionnya kan berarti bagaimana praktik baiknya kemudian promosi lewat Facebook Instagramnya itu apa sama dampak nah itu saya kira sudah ini sih memunculkan eh,
kebaruan atau bisa meninjau dari perspektif ini ya, green ini wilayahnya di kampung ya, Iya Pak, di kampung di Desa Pendowo Keranggan. green village atau apa yang, nah nanti hubungannya sama SDGs juga Bu nanti. Eh, SDGs tentang pilar keberapa itu, saya lupa saya. Sanitasi jamban itu loh, ya, kebersihan sama relatekan dengan green apa ya? Teorinya itu kemarin saya neliti green religion ya kaduan ya. Maksudnya ini loh, lingkungan hijau gitu loh apa ya? Ya jadi kan gak teori dewe we lah. Green Inflation. village gitu kan ra apa-apa toh. Ecological citizenship. Ah, ngono kuwi jenengan malah iso toh. Ya kuwi green citizenship wah keren. Ono kajian teorine ra kuwi. Ya tulisannya. Ini ya. Green citizenship in Facebook using Instagram and Facebook misalnya. Ah sisa lagi. Itu sih kira-kira dari saya. Nanti isinya kan tinggal dipoles-poles sesuai riset question yang ada nanti. Gitu karena belum ada naskah yo meraba-raba ini. Monggo yang lain ada pertanyaan atau masukan. Kalau misalnya ini kolaborasi, monggo Mas Rob nanti yang disiplin ilmunya apa namanya kebetulan hampir sama, entah dari kampus yang sama atau beda bisa kolaborasi. Jadi nanti hasil riset ini apa hasil kumpulan riset teman-teman ini bisa disesuaikan ya. Tapi kan kita nggak ikut riset Pak, nggak apa-apa lah untuk publikasi nanti. Yang penting di simpulan itu ada pembagian itu ya. Autor satu tugasnya apa, autor dua tugasnya apa, biar ke depan itu nggak ada konflik of interest kayak gitu. Termasuk punya Pak Agus Kunaifi tadi juga bagus sebenarnya itu tinggal dibuang yang nggak perlu tapi di framingkan ataupun yang praktik baik tentang Nahdiyin Citizen Journalism kan teori baru gitu. Jadi kita kadang itu ragu ya membuat judul temuan ya padahal itu yang harus kita sajikan sebenarnya. Dikira sederhana tapi bagi kepentingan editor jurnal itu yang dibutuhkan karena ada yang baru gitu ya daripada teori-teori yang sudah ada kayak gitu. Gitu Mas Raub. Ya betul Mas Ibda, itu nanti bisa kolaborasi biar apa Jadi namanya nanti tambah. kontennya kan jenengan yang paham Pak. Nanti coba kalau misalnya nyuwun sewu apa bisa kita kolaborasikan ya. Nanti kita insya Allah siap. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa nanti kalau masih ada konsultasi ke Pak Ibda bisa lewat grup gitu ya Pak Ibda ya. Nanti Ya. bisa dan dikolaborasikan untuk artikelnya. Insya Allah nanti Pak Ibda bisa mendampingi bisa sampai submit ngeten. Jadi tentu peran-peran Pak Ibda di artikel juga mungkin perlu disebutkan begitu ya, nanti sebagai penulis yang ke sekian Nggak harus dari penulis lah, nggak apa-apa karena nggak semuanya saya ahli tapi bisa disebutkan ucapan terima kasih itu loh mungkin. Ucapan Di terima beberapa kasih. terima kasih nanti disebutkan hasil apa tadarus itu nggak masalah nanti. Siap, siap, Ije. Bapak Ibu, mungkin untuk apa catatan dari Pak Ibda nanti akan dikirim Nanti saya lengkapi karena belum semua. Ije. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merevisi hasil catatan dari Pak Ibda, lalu kemudian nanti bisa diperbaiki lagi. Atau mungkin Pak Ibda dimasukkan grup peserta aja, napa nggih? Ini monggo. Ya, Intinya siap, tidak siap. semua catatan saya itu benar ya. Nanti Oke, disesuaikan oke, saja oke. karena saya tidak membaca semuanya dan konteksnya jenengan yang lebih paham. Nanti kira-kira yang memungkinkan jenengan revisi ya direvisi saja. Tapi kalau sudah yakin tidak perlu diberi treatment ya nggak diabaikan aja nggak apa-apa. Yang lebih paham kan jenengan intinya ya. Siap, siap. Ye, siap. Matur suwun sangat Pak Ibda. Ini istilahnya ya kita anak didiknya Pak Ibda ini nanti mohon waktu dan
kesabarannya Pak Enggak, Ibda. kita belajar bersama, Pak. Oke. Siap, siap. Bapak Ibu, yang saya hormati bahwa untuk sesi review pada hari ini kita cukupkan. Nanti bersambung lagi melalui WA Group dan selanjutnya tentu belajarnya pada hari ini belum selesai dan kita masih berlanjut lagi. Semoga kegiatan ini berkah ngoten nggih. Bapak Ibu ngapunten, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun atas kesempatannya, matur nuwun atas sharing-sharingnya. Semoga berkah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih Pak Ibda dan Bapak Ibu Insya semuanya. Allah buka bersama. Siap. Assalamualaikum. Matur nuwun panitia Pak Ida dan semuanya. Oke. Nggih. Iya, semuanya.